Halo, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Di video ini, gua akan ngebahas satu aspek penting yang jarang dibahas sama orang ya, yaitu konsep sellability dari Bitcoin. Dan gua akan memecahnya menjadi tiga bagian menarik, yaitu ada sellability across scale, across space, dan across time. Konsep ini pertama kali itu gue baca di buku The Bitcoin Standard, karya Saifedean Amos. Dan gue merasa penting untuk membagikannya sama kalian, terutama buat yang baru memulai investasi di Bitcoin. Dan menurut gue, dengan kalian paham konsep ini yang membuat kalian jadi lebih punya conviction ya, keyakinan untuk investasi di Bitcoin. Dan video ini bakal memberikan kalian pemahaman yang sesederhana mungkin yang udah gue buat tentang bagaimana Bitcoin itu dapat digunakan secara efisien ya. Tidak hanya sebagai aset investasi, tapi juga sebagai alat transaksi di seluruh dunia. Oke, konsep yang pertama itu sellability across scale. Jadi sellability across scale itu kemampuan suatu aset. Ya, gue di sini ngasih contohnya uang, itu untuk digunakan dalam transaksi berbagai ukuran. Nah, apa maksudnya berbagai ukuran? Jadi sederhananya gini, kita bisa menggunakan satu pecahan uang untuk berbagai transaksi, mulai dari transaksi yang kecil sampai transaksi yang besar. Nah, di sebelah kiri, itu udah gua kasih gambar uang dalam banyak pecahan. Dengan uang ini, kita bisa membelanjakan sejumlah uang kecil dari pecahan itu, atau menggunakannya untuk membeli sesuatu yang lebih besar. Nah, yang menarik, satu pecahan uang, misalnya selembar uang Rp100.000, itu juga bisa digunakan untuk lebih dari satu transaksi. Kalian bisa menggunakan sebagian kecil untuk beli nasi goreng, ya, contoh aja, dan sisanya untuk beli minuman boba. Ini adalah fleksibilitas yang memberi kita kebebasan dalam bertransaksi di berbagai ukuran. Nah, ini contoh sellability across scale ya. Kita ambil contoh sehari-hari yang menggambarkan konsep ini. Gue punya gambar pecahan uang dan beberapa transaksi yang berbeda. Kita bisa membeli segelas kopi susu hanya dengan sekitar Rp20.000. Ini adalah contoh transaksi kecil yang sangat mudah dilakukan. Kita juga bisa membeli kemeja dengan membayar Rp50.000. Ini menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan uang yang sama untuk transaksi yang jauh lebih besar. Nah, kita juga bisa membeli sesuatu yang lebih besar lagi, misalnya buku, yang harganya itu Rp100.000. Sekali lagi, kita bisa menggunakan pecahan uang yang sama untuk tujuan yang berbeda. Sifat sellability across scale inilah yang membuat uang begitu fleksibel dan praktis. Dengan satu mata uang, kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan dari yang kecil hingga yang besar. Nah, sekarang ini konsep sellability across scale yang diterapkan dalam Bitcoin. Ya, simpelnya sama ya, sama uang tadi gitu ya. Pertama, Bitcoin itu dapat digunakan untuk transaksi dalam berbagai ukuran, ya, mulai dari kecil hingga besar. Ini ya memungkinkan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Ini sebagai contoh, Bitcoin itu bisa diperdagangkan hingga nilai yang sangat kecil, bahkan 0,00000, pokoknya setelah titik tuh nolnya ada 7 Bitcoin. Ini artinya, kita bisa melakukan transaksi kecil, misalnya membeli permen karet, dengan mudah menggunakan Bitcoin. Ya, selain itu, Bitcoin juga memungkinkan pengguna untuk bertransaksi sesuai kebutuhan mereka. Apakah itu untuk pembelian kecil atau besar, Bitcoin itu memberikan kemampuan yang sama. Seperti yang kita lihat di El Salvador, ya, negara di Amerika Latin sana, di mana Bitcoin itu sudah diterima secara luas sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah. Pengguna dapat membeli barang dan layanan di berbagai tempat, mau itu kafe, supermarket, atau bahkan warung-warung kecil di pinggiran pantai, itu mereka semua menerima Bitcoin di sana. Dengan sellability across scale, Bitcoin ini nggak hanya berfungsi sebagai alat investasi, tapi juga sebagai mata uang yang efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah,
Di sini gue jelasin nih pemahaman tentang Satoshi ya. Jadi Satoshi itu unit terkecil dari Bitcoin. Satu Bitcoin itu setara dengan 100 juta Satoshi. Ini memungkinkan kita untuk melakukan transaksi yang sifatnya sangat kecil. Ini gue kasih tabel ya. Kita lihat tabel yang ada di slide. Satu Satoshi itu setara dengan 0,0, pokoknya di belakang titiknya itu ada 7 Bitcoin ya. Dengan kemampuan untuk melakukan transaksi dalam satuan yang sangat kecil, Bitcoin ini memberikan fleksibilitas besar dalam penggunanya untuk berbagai tujuan. Nah, konsep Satoshi ini, unit terkecil di Bitcoin, ini yang mendukung konsep scalability across scale, yang memungkinkan kita untuk menggunakan Bitcoin dalam transaksi sekecil apapun sampai yang sangat besar. Nah, sekarang gue akan bahas konsep scalability across space. Jadi, scalability across space itu kemampuan suatu aset untuk dibawa atau dipindahkan ke berbagai lokasi geografis tanpa hambatan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu borderless. Dan ini adalah salah satu kekuatan utama Bitcoin. Dengan Bitcoin, kita bisa melakukan transaksi di seluruh dunia dengan mudah. Dan yang terpenting, kita ya sebagai investor Bitcoin itu juga bisa membawa aset Bitcoin kita ke manapun, ke negara manapun, hanya dengan membawa cold wallet dan seed phrase. Nggak ada batasan geografis yang menghambat penggunanya untuk membawa asetnya gitu. Nah, ini artinya Bitcoin itu bisa dikirim dari satu negara ke negara lain dalam hitungan menit, bukan hari ya, bukan jam bahkan, seperti yang terjadi pada sistem keuangan tradisional. Fleksibilitas ini yang mengurangi biaya dan menghilangkan kebutuhan kita untuk menukar mata uang dan membuat transaksi internasional menjadi lebih efisien, ya, pastinya lebih cepat dan lebih hemat biaya. Nah, ini gue juga ada contoh scalability across space ya. Ini gue kasih dua contoh nyata dari scalability across space di Bitcoin. Jadi yang pertama itu untuk mengilustrasikan perpindahan aset. Bayangin ya, orang Ukraina ya waktu itu perang ya sama Rusia, yang mana mungkin beberapa orang Ukraina harus meninggalkan negaranya ya karena perang itu tadi demi keamanannya gitu ya. Dia itu bisa bawa Bitcoin dengan mudah tanpa harus khawatir kehilangan akses atau nilai asetnya ya ketika berpindah ke negara baru. Nah, ini memberikan fleksibilitas dan keamanan dalam situasi yang sulit sekalipun. Gak mungkin kan mereka bawa aset rumahnya atau aset emasnya yang bergram-gram atau uang cash dalam jumlah besar. Itu nggak mungkin. Karena kenapa? Pasti udah ditanya sama pihak bandara sebelum dia naik pesawat. Nah, setiap negara itu ya, yang gue tahu, gue pernah baca, itu punya batas maksimal untuk orang-orang bawa cash ke luar negeri. Nah, yang kedua, itu transaksi internasional. Ini misalnya kalian mau kirim Bitcoin ke teman di negara lain, misalnya Singapura. Nah, dengan Bitcoin, kita bisa transfer ini dengan cepat, tanpa melibatkan bank atau pihak ketiga, atau international remittance kayak Wise, ya. Ini menghilangkan biaya tinggi dan keterlambatan yang biasa terjadi dalam transaksi internasional dengan metode tradisional. Nah, sekarang manfaatnya dari scalability across space. Ini buat tambahan, ada 3 manfaat yang udah gua point out ya. Yang pertama itu tanpa biaya bank atau keterlambatan transaksi. Jadi ya individu bisa mengirim atau menerima Bitcoin dengan cepat ya, tanpa harus membayar biaya tinggi yang sering terjadi sama sistem perbankan tradisional. Yang kedua, aset dapat dipindahkan dan diakses di mana saja. Ini juga memberi pengguna fleksibilitas untuk mengelola Bitcoin mereka tanpa terikat pada lokasi atau lokasi tertentu. Jadi borderless ya. Yang ketiga, itu scalability across space juga membantu meminimalkan resiko dalam situasi geopolitik. Nah, ketika ketidakpastian terjadi, kayak misalnya tadi contoh gue di Rusia atau Ukraina,
Bitcoin itu memungkinkan individu untuk merasa lebih aman dalam mengelola dan melindungi aset mereka. Nah, sekarang itu konsep yang ketiga, sellability across time. Jadi sellability across time itu kemampuan suatu aset untuk mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu. Di buku The Bitcoin Standard yang gue baca, sellability across time itu ketahanan fisik suatu aset dari waktu ke waktu. Dan ketahanan fisik itu penting ya, tapi nggak cukup sampai situ. Jadi aset yang baik, yang memiliki sellability across time, itu juga harus mampu melawan inflasi dan perubahan ekonomi, yang mana menjaga daya belinya dari waktu ke waktu. Nah, Bitcoin ini punya kemampuan untuk tidak terpaku sama aset fisiknya, karena dia aset digital ya, jelas. Tapi nilainya juga selalu terapresiasi dari waktu ke waktu. Di dunia yang sering mengalami fluktuasi ekonomi, ya, atau krisis ekonomi, kemampuan aset untuk mempertahankan nilai itu menjadi sangat penting, ya. Ini jadi indikator penting supaya investor mau invest di aset tersebut. Nah, contohnya di slide ini kita ngelihat ya, sellability across time. Biar lebih gampang dimengerti, gue buat perbandingan nilai Bitcoin sama mata uang fiat dari waktu ke waktu. Nah, di sebelah kiri, itu grafik nilai Bitcoin yang menunjukkan bagaimana Bitcoin itu gak cuma bertahan dari waktu ke waktu, tapi juga meningkat nilainya seiring waktu. Ya, jadi udah ngalahin inflasi dan nilainya terapresiasi terus. Nilai Bitcoin ini yang meningkat ya, terus terapresiasi terhadap mata uang apapun, mau itu dolar, rupiah, yen, atau mata uang negara lain. Dan Bitcoin ini udah bertahan ya, selama hampir 16 tahun sampai sekarang. Nah, di sebelah kanan, ini kita ngelihat mata uang fiat ya, yang cenderung terdepresiasi akibat inflasi. Dan pastinya karena bank sentral yang terus-menerus ngeprint uang tanpa ada underlying-nya. Jadi, kalau bahasa Inggrisnya itu printing money out of thin air ya, artinya mencetak uang seenak jidatnya aja gitu. Di sini kita juga lihat ya, kalau rupiah itu yang semakin lemah lawan dolar. Dolar aja terus terdepresiasi dari waktu ke waktu, apalagi rupiah gitu. Nah, terus sekarang gue juga akan bahas manfaat sellability across time. Ya, gue juga jabarin 3 nih, yang menurut gue penting. Yang pertama, sellability across time itu melindungi daya beli jangka panjang. Jadi Bitcoin ini punya kemampuan untuk mempertahankan nilainya seiring berjalannya waktu. Ya, artinya dengan itu investor dapat ya merasa aman dalam investasi mereka karena daya beli mereka akan terus bertambah di masa depan. Yang kedua, Bitcoin itu stabil, bahkan selalu mengalahkan inflasi, ya. Dengan mata uang fiat yang nature-nya itu selalu terdepresiasi akibat inflasi, Bitcoin ini ya jadi alternatif terbaik ya sekarang, karena dia selalu stabil ketika kebanyakan aset lainnya kehilangan nilai. Nah, yang ketiga, Bitcoin itu nggak bergantung sama bentuk fisik yang mudah rusak. Dalam kondisi yang sulit, aset fisik itu bisa terpengaruh ya oleh kerusakan atau kehilangan. Misalnya terjadi kebakaran gitu. Nah, aset rumah kalian atau emas atau mungkin uang kalau disimpan di lemari itu bisa aja rusak gitu ya. Tapi karena Bitcoin ini aset digital, nilainya tetap terjaga tanpa adanya kerusakan fisik. Nah, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga ini bisa jadi ilmu baru ya yang bermanfaat buat kalian. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.